Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 8040160184. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang antarmuka masa depan yang diajar oleh dosen Pak Ahmad Ferdian Sobur, Eskom MSI. Teknologi masa depan. User interface di masa depan akan meningkatkan pada user, audio, animasi, objek, 3D, hingga UI modern pada realitas maya. Untuk perkembangannya sendiri, yaitu integrasi UL lebih banyak menggunakan objek daripada pengolahan. Teknologi masa depan. Teknologi holografik. Teknologi holografik merupakan teknologi yang menggunakan hologram yang menampilkan outputnya. 2. Photoner gadget. Photoner gadget merupakan masa depan dari gadget yang ada di masa sekarang. Tentunya akan sangat berbeda dengan sangat canggih. 3. Teknologi digital. Teknologi digital merupakan perkembangan digital di mana masa sekarang seperti TV, kertas, lemari es hanya dapat menggunakan sebagaimana fungsinya. Di masa depan benda-benda tersebut akan memiliki banyak fungsi. Display glass. Display glass merupakan teknologi di mana input beserta outputnya dapat dilakukan beberapa dalam satu tempat berupa kaca, yang mana fungsi kaca di masa sekarang sangat berbeda dengan teknologi display glass di masa depan. 5. 3D virtual reality. 3D virtual reality yaitu sebuah interaksi yang memberikan suatu bentuk seakan-akan user akan di dalam komputer, atau perwujudan interaksi dunia nyata ke dalam dunia maya. Interaksi ini digunakan pada game 3D seperti game The Sims 2. 6. Sensing aktif. Di waktu abad ke-20-an, komputer telah bisa memahami pengaruh dari lingkungan, misalnya merasakan suhu, mendengar suara, melihat lingkungan. Sistem sensing aktif begitu membantu manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga biasanya digunakan pada wearable komputer dan aksesorisnya. 7. Sensor network. Sensor network suatu sensor ditetapkan pada tempat yang lebih jauh dari komputer. Selain itu bisa mendeteksi vision dan sound yang ada di lingkungan. Di mana sensor itu ditemukan aspek dari perkembangan teknologi jaringan komputer, sistem wireless, dan peralatan yang menggunakan sensor network sering digunakan untuk aktivitas mata-mata. Arsitektur multisop WSN biasa melibatkan beberapa jenis pemantauan, pelacakan, atau mengendalikan suatu lebih spesifikatnya. Aplikasi yang termasuk seperti pemantauan habitat, pelacakan objek, deteksi kebakaran, deteksi lahan slit, dan pemantauan lalu lintas. Aplikasi umum WSN terbesar di daerah manapun yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui node sensornya, yang seperti di gambar tersebut. Chip block merupakan aspek dari artificial intelligence. Perkembangan interaksi manusia dengan komputer semakin meluas, di mana komputer mini yang dimasukkan ke dalam suatu robot atau cyborg sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. 10. Alat penerjemah bahasa hewan. Para ilmuwan mengembangkan sebuah rancangan alat kecerdasan buatan yang digunakan untuk menganalisa suara dan ekspresi hewan untuk menerjemahkan ke bahasa yang
dapat dipahami manusia. 11. Embodied interaction, ketika user dapat melakukan input hanya dengan sentuhan tangan atau bagian tubuh lainnya dan tanpa digunakan mouse atau keyboard. 12. Komputer model pena. Komputer model pena disebut PISM, yang diambil dari bahasa Rusia. PIPS berarti tulisan. Konsep pembuatan PISM ialah paket komputer pena dengan 5 fungsi, yaitu 1. Ponsel berbentuk pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan. 2. Memiliki virtual keyboard. 3. Mempunyai proyektor dengan ukuran kecil. 4. Terdapat kamera scanner. 5. Dilengkapi dengan personal ID password yang berfungsi sebagai identifikasi pemilik. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih, lebih murah, memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta kemanapun membuat kesimpulan seperti manusia. 13. Hukum interface using e-movement. Dalam bahasa Indonesia disebut pengendali pointer lewat gerakan mata. Tujuannya memudahkan pengguna, khususnya pada orang-orang yang mengalami diafel fisik, terutama bagian tangan. Cara kerja: 1. Menggunakan sensor gerakan mata, memanfaatkan sinyal yang dipancarkan oleh bagian mata. Sinyal diolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan pointer pada komputer. 4. Alat ini dikonsepkan ke komputer dengan memanfaatkan USB yang biasanya digunakan untuk alat printer. 15. Table capping. Table bentuk tidak suatu kesatuan yang utuh, melainkan terdiri dari banyak keping-kepingan. Seperti kepingan memiliki prosesor dan sumber daya tersendiri. Semakin banyak kepingan disatukan, maka bentuk tabel akan semakin besar dan semakin powerful. 16. Laptop atau tablet tenaga surya. Pengguna dengan tenaga surya melalui pemasangan panel tenaga surya akan dipasang sekeliling bagian badan dari perangkat. Semakin panas pencahayaan sinar matahari, maka semakin banyak tenaga listrik yang bisa dikumpulkan. Demikianlah yang saya bisa sampaikan tentang materi antarmuka masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.